Yang ke-20 yaitu artikel panjang atau pendek. Kalau keseringan saya sih nulisnya 2000 kata, tapi 4000 kata juga pernah, dan tak masalah kalau memang artikelnya bagus. Dan sering menang juga sih walaupun artikelnya panjang. Bahkan saya pernah melihat ada artikel yang 8000 kata, itu panjang banget, tapi menangnya bareng saya dulu. Intinya, gunakanlah kalimat efektif, dan yang nggak berbobot itu dibuang saja, supaya artikel padat berisi walaupun panjang. 20 yaitu kesimpulannya harus jelas. Jika tulisan sudah di akhir paragraf, kesimpulannya harus jelas. Tidak harus yang panjang-panjang amat, tapi jangan kependekan juga. Intinya berisi rangkuman dari artikel tersebut dan bisa menjelaskan apa pesan dari artikel tersebut. Nah, agar mudah membuat kesimpulan, baca dari awal sampai akhir dengan konsentrasi sehingga kesimpulan bisa lebih mudah dibuat. Ke-21 yaitu revisi kembali sebelum publish. Mungkin kita pernah merasa sudah yakin dengan tulisan kita, tapi coba teliti kembali. Biasanya ada kalimat yang kurang nyambung atau kata penghubungnya yang kurang pas. Jika masih ada waktu, tidak ada salahnya teliti dan baca kembali agar hasilnya lebih padat berisi. Dan saat seperti ini, biasanya kita tidak sabar. Kalau untuk saya sendiri ya, tidak sabar untuk publish dan submit karena sudah selesai dan merasa sempurna gitu. Dan ini tantangannya, kita itu harus sabar. Jangan sampai artikel kita dicontek setelah publish dan yang mencontek kemudian malah menang gara-gara kita tidak sabar. Ke-22 yaitu jangan lupa submit artikel di media sosial. Dalam lomba blog umumnya kita harus submit gambar atau artikel di media sosial. Untuk Instagram, sebisa mungkin gunakan gambar yang menarik atau bisa berupa infografis supaya informasi tentang produknya lebih jelas tujuannya agar penyelenggara senang gitu. Ini seperti persyaratan tidak tertulis ya, dan bisa jadi ini akan menambah poin penilaian artikel kita. Kemudian mentionnya juga jangan terlewat, tag juga jangan terlewat. Intinya mention itu beda ya. Kalimat kalau mention itu yang di caption atau di kolom komentar itu, kalau tag itu yang saja. Cara menandainya dari dalam atau sebelum diupload. Kemudian jika memang harus share di lebih dari satu media sosial, misal Twitter atau Facebook, juga harus dilakukan dan jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai ketinggalan. Perhatikan juga hashtagnya dan jangan sampai salah, karena semakin banyak syarat dan ketentuan terpenuhi, poin penilaian pun akan semakin besar. Tips yang ke-23 yaitu jangan mepet deadline. Deadline ini penting diperhatikan. Semakin cepat submit, semakin cepat daftar, hati pun akan lebih tenang dan nyaman. Setelah artikel didaftarkan, disubmit, kini saatnya proses setelah publish. Ada prosesnya, nggak dibiarin aja gitu. Dan ini masuk ke tips yang ke-24 ya, yaitu jangan edit artikel, karena ini termasuk kecurangan. Karena jika submit mendekati deadline, perasaan bisa tidak terkontrol karena gugup dan lain sebagainya. Kalau sudah gugup, kadang jadi serba salah, apalagi jika sampai ada kejadian tak terduga seperti laptop yang hang, error, kemudian gangguan internet, kemudian mendadak ada acara keluarga, atau anak rewel buat ibu-ibu blogger gitu, dan sebagainya gitu. Makanya nulis artikel jauh-jauh hari itu solusi. Salah satu syarat tidak tertulis yang mesti dipahami blogger agar tidak mengedit artikel yang sudah dikirim. Walaupun tidak ada syarat tak tertulis, tapi sebaiknya jangan diedit, jangan dilakukan. Ini untuk menjaga sportivitas kita sebagai peserta lomba, karena seperti tidak adil gitu. Karena penyelenggara bisa saja menandai atau meng-screenshot artikel peserta yang setelah dipublish dan mengeceknya kembali dengan update terbaru. Jika ternyata artikelnya diubah, maka bisa jadi pertimbangan saat penilaian oleh dewan juri.
apakah akan dikurangi atau tidak poinnya karena dia sudah mengubah artikelnya. Tips yang ke-25 yaitu cari engagement artikel sebanyak-banyaknya. Setelah artikel tayang, berikutnya yaitu kita share ke media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, grup WA, dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan komentar, karena jumlah komentar yang masuk dapat mempengaruhi poin penilaian, dan seringkali penyelenggara juga memberikan slot pemenang untuk komentar terbanyak. Buat yang punya grup komunitas seperti WA Group, cari komentar blog biasanya lebih mudah. Selain komentar di blog, bisa juga komentar di IG, kemudian retweet Twitter, atau komentar di Facebook. Bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial, tapi jangan nyepam. Kemudian yang ke-26 yaitu berdoa ya. Setelah semua dilakukan, jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga untuk meminta doa ke orang tua kita, terutama ibu. Itu yang biasanya saya lakukan. Blogger lain pun juga pernah ada yang melakukannya. Doa ini penting. Dengan doa, Tuhan bisa membolak-balikan hati juri, kemudian memilih kita sebagai pemenangnya. Perbanyak juga sedekah, karena sedekah membuka jalan rezeki seluas-luasnya. Dan jika kemudian kita menang, maka bersyukurlah dan jangan lupa sedekah lagi ya. Orang yang gak berpunya kita kasih, terus anak yatim dan sebagainya gitu. Dengan sedekah, rezeki kita tak akan pernah habis, bahkan terus bertambah. Kalau kita kalah, jangan larut dalam kesedihan atau kekecewaan ya. Mungkin ya sehari mungkin kita merasa kecewa, tapi kalau berlarut-larut sampai seminggu itu jangan. Kalau kita kalah, baiknya kita terima saja dan legowo, namun harus introspeksi diri dan menerima kalau memang kita kalah dan belum rezeki kita. Berikutnya, kita baca lagi artikel kita dan bandingkan dengan tulisan pemenang tadi dari urutan pertama sampai yang terakhir, untuk mencari tahu seperti apa artikel yang dimenangkan, kualitasnya seperti apa kok bisa dimenangkan dan punya kita kalah. Dari situ kita bisa belajar dan membuat karya lebih bagus lagi di kesempatan berikutnya. Kalau belum menang, coba lagi dan perbaiki lagi. Yakinlah kalau kamu sudah melewati 10.000 jam tayang, kamu sudah sering ikut lomba blog dan selalu melakukan yang terbaik, maka kamu akan tahu di mana selanya, bagaimana cara mengikuti lomba blog supaya bisa menang gitu. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian bisa menang. Nah, itu dia 27 tips menang lomba blog ala kangamir.com. Artikel terkait tips menang lomba blog juga sudah saya tuliskan di blog saya. Linknya ada di deskripsi ya, namun dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya, agar semakin banyak tutorial dan video-video tentang tips blogging yang saya buat. Terima kasih.